Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Sofyan dengan NIM 2510952017. Selanjutnya saya akan menjelaskan chapter 12 figur 12.36 untuk problem 16, 17 dan 27. Pada chapter ini saya menjelaskan tentang kelas B push-pull amplifier. Nama rangkaian ini sendiri yaitu disebut dengan kelas B push-pull amplifier karena menggunakan dua resistor, yaitu pada Q1 dan pada Q1 dan Q2 yang bekerja secara bergantian. Disebut push-pull kenapa disebut push-pull? Karena satu transistor mendorong sinyal ke arah positif, satunya ke arah positif, sedangkan yang lainnya menarik dan keduanya ke arah negatif, sehingga menghasilkan satu gelombang penuh pada outputnya, pada venolnya. Setelah kita ketahui nama pada rangkaian ini, kita bisa melihat ada beberapa komponen pada rangkaian ini. Pertama, itu input pada rangkaian ini berasal dari sinyal AC, tegangan inputnya. Sinyal ini pertama kali masuk ke dua kapasitor, yaitu pada C1 dan C2 sama 1 mikrofarad. Fungsi kedua kapasitor ini yaitu sebagai coupling kapasitor, yaitu untuk meneruskan sinyal AC dan menahan tegangan DC pada dari rangkaian bias. Setelah melewati C1 ini, sinyal masuk ke basis transistor Q1 pada bagian atas, sementara melewati kapasitor yang kedua, sinyal juga masuk kepada transistor Q2 pada bagian bawah. Jadi satu sumber input dibagi menjadi dua jalur menuju masing-masing transistor. Di antara kedua jalur tersebut terdapat dioda D1 pada R1, R2 dan R3-nya. R1, R2, R1, R2 dan R3-nya itu memiliki 10 kilo ohm. Komponen ini berfungsi untuk memberikan tegangan bias awal pada kedua transistor agar tidak terjadi distorsi saat pergantian sinyal. Cara kerja alurnya yaitu saat sinyal inputnya positif, tegangan pada Q1 menjadi cukup untuk mengaktifkan transistor pada Q1, sehingga arus mengalir dari VCC ke kolektor Q1 emitter menuju beban RL. Sedangkan pada sinyal input negatif, transistor Q1 mati dan sinyal transistor Q2 aktif, sehingga arus mengalir dari beban RL ke ke emitter Q2, mengalir ke kolektor dan menuju ke VE atau min VCC. Ini selanjutnya, setelah kita ketahui beberapa rangkaian tadi, maka di sini setelah kita tahu inputnya, maka kita bisa mencari problem dari 16 dan 17. Yang pertama yaitu problem 16 yang ditanyakan yaitu maksimum PO, maksimum PI, maksimum persenan dari maksimum dari persenan maksimum efisiensinya, dan maksimum power dissipated by both transistor. Setelah itu kita bisa mencari problem 16 dan 17 dengan rumusnya yang ada di sini. Oke, kita masuk dulu ke problem 16. Problem 16 yang pertama yaitu kita harus mencari power input maksimumnya pada arus DC, pada arus AC. PO maksimumnya itu sama dengan VCC kuadrat dibagi 2 kali RL. VCC yang tadi kita dapatkan 30 volt dibagi dengan 2 dikali RL nya 8, sehingga 900 dibagi 16 yaitu 56,25 watt. Selanjutnya setelah kita dapatkan P output maksimumnya, kita masuk ke P input maksimumnya juga dengan arus DC.
dengan rumus yang sama dengan rumus, yaitu kalau di P inputnya harus kita kalikan 2 dulu. 2 kali VCC kuadrat dibagi dengan Pi kali RL, itu 2 kali 30 kuadrat dibagi dengan 3,14 dikali 8 sama dengan 2 kali 900 dibagi dengan 25,13, sehingga didapatkan 1800 dibagi dengan 25,13 yaitu sebesar 71,6 watt. Setelah itu kita cari maksimumnya. Setelah itu kita cari maksimum dari efisiensinya dengan rumus P0 tadi dibagi dengan PI dikali 100%, yaitu 56,25 dibagi dengan 71,6 dikali 100%, yaitu kita dapatkan 78,53%. Selanjutnya kita yang D kita cari max power dissipated by both transistor. P_dis totalnya rumusnya itu PI dikurang P0, sehingga karena ada 2 transistor pada rangkaian ini, maka per transisinya yaitu PI dikurang P0 dibagi 2, yaitu PI tadi kita dapatkan 71,6 watt dibagi dengan P0 tadi 56,25 watt, sehingga kita cari dulu P_dis-nya, yaitu 71,6 dikurang 56,25 tadi, maka 15,35 watt untuk P_dis-nya. Setelah itu baru kita masukkan per transistornya, yaitu 15,35 watt dibagi dengan 2, yaitu sebesar 7,65 watt per masing-masing transistornya. Baik, yang problem 16 sudah kita dapatkan. Kita masuk ke problem yang ke-17. Kita zoom saja dulu. Oke, untuk problem 17-nya kita masukkan tadi sudah diketahui VI-nya yaitu 8 RMS. Untuknya kita carinya itu P input pada DC, P output pada AC, efisiensinya dan power dissipated by both power output transistor. Jadi untuk VI-nya 8 RMS, kita cari dulu VIP-nya yaitu akar 2 dikali VI RMS, yaitu akar 2 dikali 8, kita dapatkan sebesar 11,31 volt. 11,31 volt, sehingga IL-nya baru kita bisa dapatkan dengan rumus VL dibagi dengan VL dibagi dengan RL, yaitu 11,31 volt tadi kita bagi dengan 8, itu dapatkan 1,41 ampere, sehingga baru bisa kita masuk ke soal yang pertama, yaitu PI pada DC-nya, yaitu IDC sama dengan 2 pi 2 bagi pi dikali dengan IL, yaitu 2 dibagi dengan 12 dikali dengan IL tadi kita dapatkan 1,414, yaitu kita dapatkan 0,9, sehingga PI-nya yaitu VCC dikali dengan IDC, itu VCC 30 dikali dengan 0,9 ini sama dengan 27 watt. Dan yang B-nya P output pada AC-nya kita cari dengan VC VCP dikuadratkan dibagi dengan 2 kali RL, sehingga 11,3 VL tadi yang pada atas ini dibagi 11,31 kuadrat dibagi dengan 2 kali 8, yaitu 128 bagi 16 sama dengan 8 watt, hingga efisiensinya yaitu 4 dengan rumus P output AC dibagi dengan P input DC dikali 100%, yaitu 8 watt tadi kita bagi dengan P input DC nya yaitu 27 watt baru dikalikan 100%, kita dapatkan sebesar 29,63%, sehingga pada PQ nya yaitu P2Q dibagi 2 sama dengan PI dikurang P0 kita bagi 2, karena P yang kita dapatkan tadi 27 watt dikurang dengan P0-nya PO-nya P outputnya 28 watt dibagi 2, itu 19 dibagi 2 sama dengan 9,5 watt untuk masing-masing transistornya. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang chapter 12 pada figur 1236 ini. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.